sakit juga ditanggung gitu. Itu tuh konsep saya. Karena banyak sekali orang waktu anaknya sekolah di Bogor, di Bandung itu sakit, ngutang di mana-mana demi jangan besuk loh, jangan berangkat. Anaknya sakit gak punya duit. Karena uang kuliah pas-pasan. Nah, saya kan pengalaman dari kecil dengerin orang minta duit ke bapak saya urusan seperti itu. Jadi saya ngerti, nah sekarang gimana caranya jangan minta duit sama saya lah, seperti itu lagi gitu. Tapi kalian punya hak. Nah makanya saya baru mulai itu, Askes ragu, coba saya bilang. Terus saya masih dasar pedagang susah, Askes ada komisi dong. Nah, kira-kira ada komisi dong. Saya kan bayar 5.000, saya minta komisi balik 1.500. Gak bisa pak, masa gak ada komisi? Kalau itu kok batalin dong, lu kan bisa gitu. Ya deh pak, kan saya obatin kamu di tingkat puskesmas kan tidak bayar, pengobatan rawat jalan kan tidak bayar. Ya wajar dong, anda bayar saya 1.500, itu hanya 1.200, saya dapat 1.200. Itu jadi 5.000 dikali jumlah penduduk berhitung setengah penduduk. Saya nggak mau bayar penuh, ini kan nego. Kan nggak semua orang butuh pakai, saya bilang. Nah saya bilang bayar setengah, dia setuju. Makanya dia ragu-ragu, tanda tangan dulu, ini buat promosi bagus Askes untuk melaksanakan ini, saya bilang. Saya bilang setuju. Nah sekarang begitu jalan, ini nego saja. Akhirnya setuju saya 1.200. Nah 1.200 saya dapat, saya masukkan kepada puskesmas. Yang menentang saya siapa? Dokter juga ada oknum bajingannya, perawat juga ada oknum perawat bajingannya. Ternyata perawat kita yang bajingan ya, yang oknum-oknum perawat itu, dia bisa bawa pulang 75.000. Cuma gara-gara dari infus-infus itu, ya bapak suruh beli 3, dia beli 4, ada lebih dia simpan setengah. Pasien berikutnya suruh beli, dia pakai yang punya bapak, masuk duit. Nah orang seperti itu, kita mau gaji 2,5 juta, dia nggak mau. Dia udah nyolong, termasuk dokter. Dokter kan manfaatin ambulan. Ada yang bawa minyak solar lagi, kerja tambang timah, kurang aja ambulan tuh. Itu capek sama dokter. Terus dokter lapor ke ID, katanya saya mempersulit mereka. Ini dokter nih, gawat nih, lapor ke ID katanya. Mau mogok semua katanya ngancam. Wah, saya kan memang setengah salah minum obat punya orang kan. Saya bilang begini, kalau dokter mau berhenti saja. Saya lebih baik masyarakat mati dilaporkan tidak ada dokter daripada mati ada dokter nggak mau rawat karena nggak punya jaminan kesehatan. Lebih memalukan matinya. Kalau mereka akhirnya juga susah laporannya kan. Ada dokter yang disumpah jabatan, saya bilang. Kalau gitu gini aja, dokter mau berhenti saya akan bikin rekomendasi berhenti. Kan saya pembina PNS, saya akan tulis bajingan, kampret, brengsek, pelanggar sumpah, saya tulis semua. Itu surat berhenti kamu. Coba aja. Saya gituin. Tapi akibatnya kalau saya sakit saya harus ke Jakarta. Mau digotong pun digotong ya. Saya takut disuntik mati gitu. Kalau sakit juga. Karena ini udah masalah kan. Jadi yang menentang paling tinggi program ini justru dokter sama perawat. Kenapa? Karena begini kasusnya. Puskesmas itu lucu nih, agak lucu-lucu tapi bahaya nih terjadi. 300 orang itu kan bayar 3.000 Pak. Kalau puskesmas bayar 3.000 kan. Itu mereka membuat laporan hanya 100 orang yang datang, supaya 200 orang punya duit ditilang. Tapi gawat gara-gara itu laporan ke dinas, obat kan pakai APBD, obat-obat yang diturunkan antibiotik juga 100 orang. Makanya terjadi di puskesmas orang butuh antibiotik 1 minggu dikasih 2 hari. Jadi masyarakat kita tuh jadi kebal. Begitu dia datang ke apotek, saya punya apotek kan, saya setuju. Pak, boleh nggak beli 1/3 Pak? Atau 1/4? Pasti asisten apotek itu kan, nggak boleh Pak, nggak boleh Pak. Nggak boleh, jangan punya duit. Gimana? Itu yang terjadi di kita. Orang-orang lagi nyeri nggak baik segala macam. Karena dikebalin. Dokter-dokter kita juga boleh praktekkan program TBC pemerintah ada paket. Datang nggak ada obat. Menteri perawat nggak ada jarum suntik. Tapi di rumahnya ada. Bayar 15.000 ada suntik sama obat dikasih. Ini fakta. Kalau di Cina, di India, dokter PNS tidak boleh buka praktek. Dia suruh apa di Cina? Saya pernah ketemu dokter, saya cari tahu. Jadi dokter kerja apa pulang jam 2? Suruh berkebun. Itu apa? Lengkeng. Dia tanggap pemerintah, dokter nyangkul.
Dia bisa kaya gara-gara punya kebun lengkeng. Diajarin cara cocok tanam, nggak boleh buka praktek. Kalau buka praktek nyolong. Kita belum sampai situ lah. Tapi ini kondisi. Jadi itu pertama. Terus yang kedua, siapa yang ngancam saya? Oknum ibu-ibu pegawai swasta. Ampun, saya kan kasih nomor handphone pada semua orang. Dicaci maki ibu. Yang caci maki saya tahu nih, pasti ini orang Batak. Saya pakai salong haleluya. Apa itu sudah itu marah-marah nih. Lihat itu, marah-marah kan. Wah, ini pasti orang gereja nih. Jadi kalau ngomong soal duit-menduit, nggak ada ngomong suku agama ras lah. Ada yang jelek, ada yang baik. Jadi kita ini jangan nilai orang dari warna kulit. Ini ngomong karakter. Kenapa dia marah? Baru ketahuan nih orang ngajar nih satu ini. Dia sering sekali main obat sama dokter praktek. Jadi dokter-dokter pemerintah itu sering sekali dijadikan dokter perusahaan, Pak. Oh iya. Dokter pabrik. Dokter pabrik, kalau kliniknya ada dokter dapat obat, kan mesti diopname. Itu terjadi permainan obat. Obatnya kasih banyak, nanti nggak habis dijual balik setengah harga, seperempat harga. Toh yang bayar perusahaan, yang si sakit juga dapat duit. Udah berobat nanti kan gitu. Ini yang terjadi seperti kita. Jadi dia marah gara-gara sistem saya kan dia nggak bisa. Jadi perusahaan swasta, saya bilang sama swasta, ngapain kalian bikin klinik? Lebih baik kalian beli asuransi. Ini saya bayar dulu, nanti kalian harus kembalikan kepada saya. Makanya saya mulai mau membangun tiap desa, saya terganjal IKTP waktu itu. Ya saya pengen seperti kartu mahasiswa, kalau ada KTP langsung ada ATM. Sehingga semua desa, makanya Bank Sumsel Babel itu sistemnya persis BCA, dia punya ATM, bisa nyetor persis BCA. Saya suntik modal, minta dia persis beli yang BCA. Karena BCA ada di mana-mana. Saya punya cita-cita dulu tiap desa itu seperti di mall dititipin mesin ATM, karena biayanya murah. Jadi orang miskin, orang apapun ngambil uang di situ, tapi nggak dicetakin laporan, itu bisa cetak sendiri. Saya terganjal IKTP. Makanya IKTP proyek 500 triliun itu tuh ketahuan maling gitu semua. Saya komisi 2 saya protes. Kalau mau bikin itu gampang banget ya Pak. Bisa kita tentukan BKBN apa aja, atau yang ngurusin catatan sipil, orang lahir dapat single identity. Yang bikin siapa? Bank saja. Bank saja jadi bisa kok. Anda mau tinggal di mana, datang saja ke bank, ke kecamatan mana, bikin, nggak bisa bikin tempat lain lagi. Kalau masih ragu, bikin saja NPWP-nya 2 kali. Nggak ada yang mau bayar pajak 2 kali ya. Itu gampang, itu murah. Cuma bank yang bikinkan. Saya nggak mau, karena ini proyek. Semua ini proyek. Ya sudah lah, risiko kan. Tapi wartawan jangan off the record ya, saya ditangkap susah buktinya. Kalau saya jadi presiden, saya bisa buktikan itu. Atau saya DPK. Ini persoalan di kita. Saya tinggal datang ke bank kok, bank kecil saja. Maaf Pak ya, ATM mesinnya nggak bisa cetak 2 minggu baru datang. Kan gitu kan? Bank aja duit berani kasih, masa cuma KTP doang nggak berani kasih? Sekarang yang terjadi, orang miskin di kota nggak dapat KTP, karena disuruh bikin surat pindah. Pulang Madura mau berapa duit? Bolak baliknya. Katanya KTP bikin satu nggak bisa bikin mana-mana, bikinin aja semua. Kalau dia tinggal di sini ada rumah, nggak ada rumah juga bisa bikin ya. KTP sama rumah urusan beda kan. Nah itu satu sisi, kita bisa diskusi satu sisi itu. Tapi apa yang kita lakukan? Dia perusahaan, saya harapkan dia akan membeli training ini. Jadi pikiran saya sederhana saja, setiap warga negara harus punya jaminan kesehatan sama pendidikan. Jadi begitu Anda punya KTP, Anda punya jaminan dasar, persis yang seperti yang dibuat dari undang-undang ini. Soal Anda mau ke kelas VIP, super VIP, Anda beli lagi sama swasta. Sempat saya diprotes swasta waktu itu, swasta marah sama saya. Nah sekarang asuransi yang marah. Kalau gitu kami bangkrut Pak, nggak berdebat lagi sama orang asuransi. Saya bilang nggak ada yang mau kelas 3, percaya sama saya. Saya sakit yang mau kelas 3, saya mau kelas VIP dong. Nah pasti saya akan beli asuransi Anda. Toh yang bawa ini kan orang-orang yang tidak bisa Anda jangkau. Sudah, sekarang yang marah siapa lagi? Sepupu saya yang punya dokter klinik. Termasuk ibu saya ikut. Ibu saya punya apotek kan. Kalau kamu seperti begini, bangkrutlah kami gara-gara kamu. Wah ini cilaka, ini lawan sepupu, lawan ibu dan klinik. Lawan semarga. Ini kan pemikiran orang kan, bukan semarga lagi, emak gua. Emak
begini Pak. Adik saya itu dokter juga, sekarang jadi bupati dia kembali ke kesehatan. Coba gini deh, kasih saya waktu 3 bulan. Kalau penghasilan apotek turun, penghasilan klinik turun, saya cabut. Mereka udah tahu ini mau trik apa lagi nih. Ya, saya nggak ingin cabut punya, nanti udah tahu. Ini kan cita-cita saya yang dicabut nih. Nah, saya sudah yakin nggak mungkin. Akhirnya betul 3 bulan. Sama tuh yang punya pasien, tapi pasien di puskesmas naik 3 kali lipat. Kenapa? Orang yang nggak berani berobat sekarang jadi datang berobat. Dokter-dokter yang marah sama saya, Bapak membuat masyarakat jadi manja. Ya sekarang orang tua pusing dikit, nggak lagi beli bintang 7, langsung datang ke puskesmas minta tensi, nggak bayar, minta tensi, minta vitamin, minta obat, sekedarnya. Terus kalau perawat tuh suka banyak nakal juga. Orang kota tugas di puskesmas kagak ada di tempat, belum pulang, mereka langsung SMS saya, perawat ini kosong Pak. Saya lihat puskesmas ini kosong, karena semua orang punya nomor handphone saya kan. Nah itu bisa kita atasi. Jadi orang jadi, terus kenapa ASKES akhirnya untung? Ternyata yang masuk ke RSUD turun Pak. Kenapa turun? Karena udah dicegah di puskesmas. Dan saya juga mengusahakan puskesmas saya perluas. Kalau cuma sekedar infus itu semua di puskesmas. Kenapa? Saya temukan banyak orang tua udah sakit minta pulang lebih cepat, gara-gara nggak ada duit untuk yang nunggu makan itu loh. Makanya saya ngerti betul persoalannya. Kalau di kabupaten dulu berat, tapi kalau di kecamatan dia masih naik sepeda, naik motor sampai pulang ke rumah, bawa makanan dari rumah. Tapi kalau dari kabupaten masalah. Jadi otomatis orang-orang itu mulai tidak masuk ke RSUD, kecuali yang parah. Siapa yang mau sakit sih sebetulnya? Nggak ada yang mau sakit kok. Nah, dia puskesmas politik yang di bawah desa itu beres, orang mulai turun. Nah, bagaimana orang kaya? Orang kaya tetap cari dokter pribadi, tetap tidak mau obat dasar generik, tapi yang miskin mulai naik. Nah, disitulah mulai jalan sistem yang saya buat. Kalau pendidikan otomatis bebaskan SPP sampai SMA supaya dia punya modal, yang pinter kuliah saya kasih kuliah, saya kasih uang saku. Bapakmu miskin, itu ada bapak angkat bupati, kasih aja 1,5 juta bayar kos kuliah di Jawa di mana.